Oke, selamat pagi peserta didik semua. Pagi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, untuk peserta didik semua, untuk merapikan tempat duduknya dan sekiranya ada sampah di samping kanan kiri, silakan untuk diambil. Oke, untuk ketua kelas Mas Afif untuk dipimpin doanya. Mari berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, saya panggil presensinya untuk pembelajaran pagi hari ini. Muhammad Islam, Hadir. Ifat Abdul Ghalib, Hadir. Rizal Majid, Afif Hasan, Hadir. Hasan Ainul Yakin, Haniful Hidayah, Irfan Firdaus Irfan Manji. Hadir. Oke, jadi tidak ada yang kosong ya, semua hadir ya. Iya. Oke, pembelajaran, jadi harapannya untuk pembelajaran kali ini kita akan mengetahui bagaimana peserta didik semua dapat memahami makna dan isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32 untuk pendidikan Al-Quran. Sebelum itu ada kita baca terlebih dahulu. Bapak Nabi bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dengan artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina sesungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, sekarang Pak Rafi minta tolong kepada Mas Ifat untuk membacakan surat Al-Isra ayat 32 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Oke, terima kasih kepada Mas Ifat. Kemudian minta tolong kepada Mas Firdaus untuk dibacakan artinya, Mas. Ya. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, jadi peserta didik semua dalam surat Al-Isra ayat 32 kita akan mempelajari bagaimana tentang mendekati zina itu dan kenapa sih zina dikatakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, untuk lebih memperdalam bagaimana peserta didik memahami makna dan konsep ini, mari kita bentuk. Jadi nanti silakan peserta didik ada satu kelompok berisi 2 orang, mungkin ada 7 orang. Jadi nanti yang sisanya satu kelompok itu ada 3 orang. Jadi nanti ada 2 pertanyaan yang untuk harus dijawab peserta didik semua. Pertama adalah jawab secara individu, apa sih zina itu, dan contoh perbuatan yang mendekati zina itu apa. Oke, silakan untuk dijawab secara individu. Pak Rafi kasih waktu secara 5 menit untuk menjawab secara individu dulu. Oke, udah semua untuk dijawab individu? Udah. Sekarang karena teman-teman semua, siswa semua udah mempunyai jawaban secara individu, sekarang monggo nih dijawab secara bersama untuk jawab untuk berkelompok. Nanti Mas Ridho sama Mas Afif, Mas Hasan sama Mas Firdaus, nanti Mas Ifat, Mas Izan sama Mbak Hani jadi satu ya, menjadi kelompok. Jadi silakan didiskusikan di terbuka jawaban kalian masing-masing, apa sih zina itu dan contoh perbuatan yang mendekati zina itu apa? Monggo untuk didiskusikan bersama Pak Rafi, kasih waktu 10 menit untuk didiskusikan.
sudah semua didiskusikan, peserta didik semua. Gimana peserta didik, apa sudah didiskusikan jawabannya masing-masing? Sudah. Oke, minta tolong nih kelompok pertama terdiri dari Mas Indo sama Mas Afif untuk dibacakan apa zina itu pertama. Zina itu anu Pak, bersetubuh tapi belum nikah. Oke, bersetubuh belum nikah dari kelompok 1 ya. Contohnya apa nih? Contoh apa Pak? Contoh perbuatan yang mendekati zina. Mendekati pacaran. Pacaran. Ayo siapa yang pacaran sekarang? Ayo. Tahu. Pacaran sama siapa? Ayo. Oke. Tuh, mantap ya. Pinter. Mas Bindo sama Mas Afif. Sekarang Mas Hasan sama Mas Daus. Apa itu zina dari hasil diskusinya? Zina adalah perbuatan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang belum sah. Tubuh belum sah ya. Mantap. Contohnya apa? Contohnya Mas Hasan. Mas Hasan apa contohnya? Meraba lawan jenis, astagfirullah. Oke, kemudian untuk kelompok terakhir nih ada Mas Ipat, ada Mas Nizar, ada Mbak Hani. Apa itu zina sekarang? Hubungan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan Oke. yang belum ada ikatan pernikahan. Oke, belum ada ikatan pernikahan ya. Contohnya apa sekarang? Dikasih 2 contoh ya. Tadi udah satu-satu karena belum nikah, kasih 2 contoh. Memandang lawan jenis dengan hasrat nafsu. Astagfirullah. Wah, Jenis. Ayo, Hani contohnya apa? Yang sifat memandang lawan jenis dan saya memikirkan lawan jenis dengan hasrat nafsu. Memikirkan. Ya. Oke, kita mari klarifikasi bersama tentang apa itu zina. Maka zina adalah segala sikap dan tingkah laku sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan halal. Jadi kalau kita belum menikah, kita berpegangan tangan, kita meraba-raba, kita memikirkan yang dikatakan teman-teman tadi, berarti kita telah mendekati perbuatan zina nih. Nah sekarang contoh perbuatan zina ini apa? Satu, ada yang tadi berciuman, meraba-raba, pacaran, memikirkan, melihat. Tapi ada hal yang mendekati zina. Contohnya apa? Membeli majalah dewasa. Ayo siapa yang tidak pernah membeli majalah dewasa sekarang? Di Indonesia ya, kalau Ayo. Terus ini yang sering kita lakukan yaitu menonton video porno. Ayo. Kebanyakan Bapak iya nih. kebanyakan para remaja sekarang sudahnya menonton video porno. Karena kita gampang mengakses, karena kita media, tidak internet itu lancar, kita gampang mengakses video porno. Makanya seorang remaja muslim dan muslimah harus bisa membentengi diri dari perbuatan zina. Kita terutama teman-teman bisa melarang temannya membeli majalah dewasa, melarang temannya untuk menonton video. Ada hal yang lagi yang sering kita anggap hal biasa, yaitu pacaran. Mungkin sekarang kita menganggap bahwa pacaran itu hal yang biasa, tapi ingat peserta didik semua bahwa zina adalah salah satu, pacaran adalah salah satu yang mendekati zina. Dan nanti apa hukum orang mendapatkan perbuatan zina, itu kita akan bahas sekarang. Nah, ada hal yang perlu kita pelajari dari nilai-nilai surat Al-Isra ayat 32. Satu, karena zina merupakan perbuatan kotor dan sangat jelek pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena dengan perbuatan zina, teman-teman semua, peserta didik semua, kita akan terpengaruh secara masyarakat dan kita akan terbenci. Bayangkan kalau seumpamanya dalam kita melakukan perbuatan zina dan orang yang tahu, tetangga kita tahu, nanti hamil di luar nikah, ada pacaran nanti main sebelum sahnya, nanti hamil di luar nikah. Maka itu adalah perbuatan yang kotor dan sangat jelek pengaruhnya dari kehidupan masyarakat. Peserta didik akan dibenci dan akan biasanya dikucilkan dari lingkungan masyarakat karena telah melakukan perbuatan zina. Ada yang lain, zina merupakan jalan yang membawa kepada kehancuran dan keniscayaan. Coba bayangkan sekarang peserta didik adalah kelas SMA kelas 10. Sekarang peserta didik pacaran, kemudian peserta didik melakukan hal yang lebih, pegang tangan, meraba, ciuman, dan nanti akhirnya melakukan
perbuatan zina. Sekarang bayangkan peserta didik sekarang tidak bisa sekolah, sekolahnya putus, hancur, nanti kasihan orang tuanya, dan itu adalah salah satu hal yang itu untuk peserta didik. Ada hal lagi, hukum dilihat dari Allah Subhanahu wa dari hadis riwayat Muslim bahwa apabila orang yang membuat perbuatan zina sama halnya dengan orang yang durhaka pada orang tuanya. Jangan sampai peserta didik mendekati hal yang perbuatan zina, dia melihat wanita dengan makhluknya lama-lama, ya Allah cantiknya, jangan lama-lama. Kemudian merusak nasab. Peserta didik akan kalau hasil dari perbuatan ini akan merusak nasab karena nasabnya tidak jelas, karena bukan halal, belum mahramnya, karena masih haram. Kemudian akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hukum di Islam, orang yang melakukan zina itu akan dihukum dicambuk 100 kali di dunia. Dan itu adalah di dunia sudah dihukum 100 kali dan dikucilkan dari masyarakat. Nanti Allah akan masuk neraka dan nanti kemauan kita akan ditusuk kalau kita melakukan perbuatan zina. Jadi beserta diri semua jangan sampai kita melakukan perbuatan zina. Ada yang bertanya? Saya Pak, Ya, Mas Ido. kan tadi mendekati zina kan nonton porno. Ya. Kalau kita pengen nonton porno tapi buat belajar, itu mendekati zina juga sih. Iya, edukasi. Oke, bagus pertanyaannya, pintar Mas Ido. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tidak boleh jangan sampai melihat video porno. Jadi, walaupun nanti itu menjadi pembelajaran edukasi, kita tetap tidak boleh karena kita mendingan kita tanya ke orang tua kita, ya orang tua kita mendidik kita, mendingan karena orang tua kita akan mendidik kita. Kalau pemainnya Mas Indo nonton video porno, nanti endingnya Mas Indo ketagihan, kasihan, saraf-saraf otak Mas Indo nanti hancur, dan nanti efeknya bisa kalau kita menonton video porno setelah di semua kita susah mengingat sesuatu. Nah, makanya jangan sampai itu adalah salah satu permasalahan dalam psikologi kita. Jangan sampai peserta tidak semua menonton video porno itu bahaya, dan nanti mamanya Mas Indo nonton video porno itu akan nanti hasilnya akan kecanduan. Nah, nanti hasilnya nanti Mas Indo pokoknya walaupun itu menjadi bahan edukasi dalam pembelajaran, jangan sampai kita melihat video porno. Mendingan kita membaca buku dan tanya orang yang lebih dewasa untuk dibimbing. Itu ada yang lain untuk bertanya? Coba. Oke, Mas Ijan bertanya enggak? Enggak. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Kemudian untuk mengukur dari apa yang kita pembelajaran hari ini, coba Pak Rafi minta tolong untuk Mas Hafif untuk disimpulkan tadi hasil pembelajaran kita, isi kandungannya apa nih? Ya, jadi kesimpulannya adalah kita sebagai orang Muslim tentunya untuk menjauhi perbuatan zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Apabila kita sudah menjauhi larangan Allah, pasti Allah akan menyayangi kita juga. Oke, bagus, pintar Mas Hafif. Nah, nanti minta tolong Hani pembelajarannya pagi hari ini kita apa? Kesimpulannya, isi kandungannya. Yang salah satu kesimpulannya, kita sebagai Muslim untuk menjalankan Allah dan menjalankannya, salah satu menjalankannya itu menjauhi perbuatan zina. Oke, bagus. Intinya dalam pembelajaran kita kali ini, kita sebagai umat Islam, terutama teman-teman semua, peserta didik yang Bapak Rafi cintai, jangan sampai kita mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk perbuatan hal yang dibenci oleh masyarakat. Kalau masyarakat aja udah benci, bagaimana Allah juga masih benci. Nanti terutama teman-teman peserta didik semua bisa mengajak teman-temannya untuk mencegah dari perbuatan zina. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Pesan Pak Rafi, semua jaga kesehatan, ditingkatkan belajarnya, jangan lupa habis ini masih ada pembelajaran. Semangat selalu buat peserta didik, semoga bisa menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Amin.
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.